Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan rangkuman dari topik penting dalam filosofi pendidikan Indonesia, yaitu identitas manusia Indonesia pada topik 3 dan Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia pada topik 4. Adapun anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Clara Valisa Suwardi, yang kedua ada Fatahillah Paweloi, yang ketiga ada Gabriela Pasali, dan yang keempat saya sendiri Elvira Nur, dan yang terakhir ada Ibnu Farhan Hasrul. Baik, di sini saya akan membahas topik 3 yaitu identitas manusia Indonesia. Sebagai pengantar, kemanusiaan Indonesia mencerminkan identitas manusia yang menghayati nilai-nilai khas bangsa secara relasional, dialogis, dan historis sejak sebelum berdirinya Republik Indonesia hingga kini. Pengalaman hidup manusia Indonesia meliputi nilai, jiwa, martabat, sosialitas, dan tradisi antar generasi. Inti kemanusiaan Indonesia terletak pada Kebhinneka Tunggal Ikaan sebagai penghormatan terhadap keragaman, nilai-nilai Pancasila sebagai panduan moral, dan religiusitas yang menegaskan kedalaman spiritual bangsa. Poin pertama, manusia Indonesia lahir, hidup, dan berkembang dalam Kebhinneka Tunggal Ikaan. Keragaman atau kebinekaan adalah karakter hakiki bangsa Indonesia yang muncul dari pengalaman relasi manusia Indonesia dengan latar belakang perbedaan agama, ras, suku, bahasa, tradisi, dan lingkungan alam yang kaya. Keragaman ini sudah ada sejak sebelum Indonesia menjadi negara dan menjadi anugerah alamiah yang membentuk identitas bangsa. Menurut Konjaraningrat, budaya memiliki 3 wujud, yaitu ide atau nilai, pola aktivitas, dan hasil karya manusia atau artefak. Budaya juga mencakup 7 unsur universal, yaitu bahasa, kesenian, sistem religi, teknologi, mata pencaharian, organisasi sosial, dan ilmu pengetahuan. Batista Mondin menambahkan 4 pilar budaya, di antaranya nilai-nilai, bahasa, tradisi, dan teknik pengungkapan perilaku manusia. Dengan demikian, keragaman budaya Indonesia menjadi identitas bangsa yang dinamis, bernilai luhur, dan terus berkembang. Baik, kali ini saya akan menjelaskan bagian manusia Indonesia sebagai manusia Pancasila. Pancasila dirumuskan oleh Soekarno sebagai fondasi filosofis bangsa Indonesia sejak tahun 1925. Nilai-nilai luhur budaya Nusantara itu digali dan dikristalisasi menjadi ideologi bangsa yang memuat jiwa bangsa Indonesia, dengan gotong royong sebagai inti kebersamaan hidup. Pancasila menjadi perekat yang menyatukan berbagai suku, budaya, dan tradisi di Indonesia, menjadikannya identitas bangsa dan manusia Indonesia. Pancasila memuat imperatif etis untuk hidup bersatu, adil, bertanggung jawab, dan bergotong royong, sehingga tercipta kehidupan harmonis dan rasa aman dalam masyarakat. Dalam pendidikan, Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pengajaran Pancasila melalui dialog edukatif untuk membentuk karakter siswa, bukan hanya kemampuan intelektual, agar terhindar dari semangat kompetisi individualistis. Nah, dengan demikian, Pancasila menjadi pedoman membangun masyarakat yang rukun dan damai di tengah keberagaman. Selanjutnya, bagian manusia Indonesia sebagai manusia religius. Religiusitas adalah aspek batiniah manusia yang mendasar dan menjadi inti dari agama, menyatukan dimensi jasmani dan rohani. Di Indonesia, religiusitas tercermin dalam tradisi ziarah, simbol perjalanan menuju hidup Tuhan.
yang menekankan pembaruan diri, harmoni dengan sesama, serta tanggung jawab menjaga alam dan budaya. Ziarah menjadi titik temu antar agama untuk membangun hidup yang harmonis, adil, dan berkelanjutan. Sikap religius seperti pengakuan Tuhan, tanggung jawab terhadap alam, kepekaan sosial, solidaritas, dan penghargaan pada hidup fana maupun baka membentuk spiritualitas kosmik. Spiritualitas ini menjadi dasar pengembangan politik, ekonomi, pendidikan, serta kebijakan publik yang selaras dengan Pancasila dan keragaman budaya Indonesia. Selanjutnya, bagian pendidikan Indonesia. Pendidikan di Indonesia harus terjadi dalam relasi saling menghargai, bukan dalam bentuk persaingan. Dalam masyarakat yang majemuk, pendidikan berperan penting dalam menjaga keragaman, kesatuan, dan keharmonisan. Paradigma pendidikan yang lebih tepat adalah transformasi masyarakat berdialog, yang memungkinkan dialog dan hubungan dinamis antar keragaman, bukan pluralisme yang hanya mengakui perbedaan tanpa memberi ruang untuk interaksi. Tradisi lokal seperti Labuhan Gunung Merapi mengajarkan hubungan antara hidup alam dan Tuhan yang saling terkait dan menentukan kualitas hidup. Dalam konteks ini, pendidikan harus berlandaskan visi spiritualitas kosmik yang mengintegrasikan aspek batiniah dan jasmaniah, serta memperhatikan aspek ekologis dan sosial. Pendidikan tidak hanya untuk memahami keragaman, tetapi untuk melestarikan, menemukan nilai penyatu, dan menanggulangi perpecahan yang dapat mengancam kesatuan bangsa. Topik keempat, Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia memiliki ciri khas tersendiri, yakni adanya kekhasan keberagaman, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Kemudian Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, yaitu Indonesia sebagai salah satu dari masyarakat internasional yang mempunyai sejarah, prinsip, dan ciri khas yang berbeda dengan bangsa lain, dengan masyarakat yang Pancasilais. Pancasila sebagai dasar filsafat bersumber pada nilai budaya dan agama yang dimiliki masyarakat Indonesia yang dijadikan pandangan dalam berkehidupan berkebangsaan yang dapat membawa bangsa Indonesia untuk terus berada di jalan yang benar, tidak melawan arus globalisasi. Justru bangsa menjadi lebih berhati-hati dan lebih bijaksana dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan peluang yang ada. Kemudian yang kedua, perwujudan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Profil pelajar Pancasila termasuk dalam pembelajaran paradigma baru melalui kurikulum Merdeka, bahwa pendidikan bukan hanya untuk meningkatkan kognitif saja, tetapi pendidikan sejatinya merupakan pembentukan karakter peserta didik yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, adapun profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, terus ada bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu keterkaitan antar materi. Nah, di filosofi pendidikan Indonesia sendiri terdapat 4 topik, yaitu topik 1, perjalanan pendidikan nasional. Topik kedua, yaitu dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Topik ketiga, identitas manusia Indonesia. Topik 4, Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Nah, untuk topiknya sendiri bisa kita lihat pada ilustrasi gambar berikut, di mana topik 1, topik 2, dan topik 3 itu memiliki kaitan erat dengan topik 3. Nah, Pancasila sebagai
fondasi pendidikan Indonesia memiliki kaitan erat dengan bagaimana perkembangan pendidikan Indonesia, pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, dan bagaimana identitas masyarakat Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas secara singkat dari masing-masing topik yang ada dalam filosofi pendidikan Indonesia. Topik yang pertama yaitu perjalanan pendidikan nasional. Nah, perjalanan pendidikan nasional Indonesia dimulai sejak zaman penjajahan, ketika akses pendidikan sangat terbatas dan hanya dinikmati oleh kaum elit, khususnya kalangan bangsawan dan kolonial. Pendidikan formal juga yang diperkenalkan oleh Belanda bertujuan untuk mendukung kepentingan penjajah, bukan untuk mencerdaskan masyarakat pribumi. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan mengalami transformasi yang besar dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Program-programnya seperti wajib belajar, pembentukan sekolah nasional, dan perumusan kurikulum menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan nasional Indonesia. Perubahan kurikulum yang terus berkembang hingga saat ini memiliki nama kurikulum Merdeka yang mencerminkan usaha untuk beradaptasi dalam menghadapi perubahan zaman. Kemudian kurikulum Merdeka sendiri itu menekankan pembelajaran yang berbasis kompetensi, personalisasi siswa, dan pengembangan karakter untuk memerdekakan potensi peserta didik. Pada topik ini, kita mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjadi dasar sejarah pendidikan Indonesia. Kurikulum paradigma baru bertujuan untuk merealisasikan pemikiran beliau yang belum diimplementasikan sebelumnya. Selain itu, kita juga belajar tentang perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini, yang bertujuan bahwa pendidikan tidak muncul secara tiba-tiba. Ada banyak perjuangan terutama dari Ki Hajar Dewantara yang membuat masyarakat Indonesia lebih menghargai pendidikan. Oke, selanjutnya masuk ke topik kedua, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau sering kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional itu merumuskan gagasan pendidikan yang bertujuan untuk memerdekakan manusia. Beliau menekankan pendidikan yang menghargai kodrat anak tidak hanya sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentuk karakter dan moral. Adapun prinsip-prinsip utama dari pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sering sekali kita dengar, yaitu yang pertama, Ingar Sasung Tulada, yang berarti guru sebagai teladan di depan. Jadi guru itu sebagai teladan dari siswa nantinya, sebagai contoh lah. Kemudian yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa, guru menjadi inspirasi dan motivator di tengah. Jadi bersama-sama dengan murid kita melakukan guru memberikan inspirasi dan motivasi kepada siswanya. Kemudian terakhir yang sering sekali kita dengar juga, Tut Wuri Handayani, guru mendorong dan membimbing siswa dari belakang. Jadi nanti siswa akan terus maju dalam melaksanakan pembelajarannya sehingga bisa sukses ke depannya. Kemudian Bapak Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pendidikan yang berbasis kebudayaan dan kearifan lokal, sehingga menjadikan pembelajaran relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, dan tujuan akhirnya adalah membentuk manusia yang merdeka secara pikiran, jiwa, dan tindakan. Oke, untuk materi berikutnya saya serahkan kepada rekan saya. Nah baik, selanjutnya kita akan masuk pada topik 3, yang mana topik 3 ini membahas terkait identitas manusia Indonesia. Nah, identitas manusia itu sendiri terbagi atas 3 nilai, yakni nilai kebinekaan, nilai Pancasila, dan nilai religiusitas. Identitas manusia Indonesia mencakup nilai-nilai lokal, budaya, sejarah, dan kearifan lokal yang khas bagi bangsa Indonesia. Nah, pendidikan di Indonesia tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga bertujuan untuk melestarikan dan menghormati keberagaman budaya serta nilai-nilai luhur yang ada di Indonesia. Nah, menghargai keberagaman etnis, bahasa, adat istiadat, dan budaya lokal adalah bagian dari integral identitas manusia itu sendiri.
Kemudian selanjutnya lanjut pada topik keempat, yang mana topik keempat ini membahas terkait Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Nah, Pancasila adalah dasar negara sekaligus fondasi pendidikan nasional. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan untuk membentuk siswa yang berkarakter dan beretika. Pendidikan berbasis Pancasila memastikan bahwa peserta didik tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moral dan jiwa kebangsaan. Nah, ini terlihat dalam penerapan pendidikan berkarakter yang mana mengajarkan siswa untuk menjadi warga negara yang berintegritas, menghargai keberagaman, dan peduli terhadap keadilan sosial. Nah, adapun yang terakhir yakni kesimpulan, yang mana berdasarkan penjelasan kawan-kawan saya sebelumnya ditambah dengan penjelasan saya pada topik 3 dan 4, kesimpulan dari pembahasan kami yakni pendidikan nasional Indonesia memiliki tujuan mulia untuk membentuk manusia yang merdeka, berkarakter, dan berakar pada nilai-nilai Pancasila. Nah, prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara mengajarkan pendidikan agar memerdekakan pikiran dan potensi manusia. Sementara identitas manusia Indonesia dipelihara oleh pengajaran budaya dan moral. Nah, dengan menjadikan Pancasila sebagai fondasi pendidikan di Indonesia tidak hanya mencetak individu yang kompeten, tetapi juga berbudi pekerti luhur dan siap membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Demikianlah presentasi kami tentang rangkuman 2 topik penting dalam filosofi pendidikan Indonesia, yaitu identitas manusia Indonesia dan Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.